Halo semuanya, selamat datang di video saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meila Aulia, kelas 10 MPLB 1, nomor presensi 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan terhadap sebuah video edukatif yang membahas prinsip gotong royong sebagai dasar dalam membangun harmoni sosial. Mari kita simak bersama dan kaji lebih dalam isi materi yang disampaikan. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman. Pernahkah kalian ikut gotong royong di lingkungan sekitar kalian? Lalu, siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan gotong royong tersebut? Apa makna gotong royong bagi kalian? Serta bagaimana kalian mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Di bagian awal video, narator menyampaikan bahwa gotong royong merupakan nilai dasar masyarakat di Indonesia. Pernyataan ini cukup menarik, mengingat saat ini banyak pihak menilai bahwa semangat kebersamaan mulai memudar, terutama di wilayah perkotaan yang cenderung individualistis. Mari kita lihat apakah penjelasan yang diberikan dalam video ini dapat memperkuat pemahaman kita terhadap nilai tersebut. Makna umum gotong royong. Tahukah kalian apa itu makna umum gotong royong? Tentunya tidak asing lagi, bahkan sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekitar, tempat kita tinggal, maupun di lingkungan sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gotong royong bermakna bekerja bersama-sama, yaitu tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan goyong. Gotong artinya pikul atau angkat. Sementara itu, royong artinya bersama-sama. Maka dengan demikian, secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Kuncharaningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual, misalnya menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan lain sebagainya. Sementara itu, kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa atau kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain sebagainya. Kuncharaningrat lebih lanjut membagi jenis gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4, yaitu yang pertama, tolong-menolong dalam aktivitas pertanian. Yang kedua, tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga. Yang ketiga, tolong-menolong dalam aktivitas persiapan, pesta, dan upacara. Yang terakhir, tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Materi yang disampaikan menjadi semakin jelas ketika ditunjukkan data pendukung. Kehadiran data seperti ini sangat membantu dalam memperkuat argumen yang dibangun. Namun demikian, akan lebih baik apabila sumber data tersebut disebutkan secara jelas agar kita dapat menilai validitasnya. Meskipun begitu, data ini tetap relevan untuk memberikan gambaran umum mengenai praktik gotong royong di masyarakat. Yang kedua, makna penting gotong royong. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling menolong, dan menghargai perbedaan. Di dalam gotong royong, terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk.
Spirit gotong royong terus ditanamkan dan dipraktikkan oleh para tokoh bangsa lintas agama dan etnis, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer, selama revolusi kemerdekaan di Yogyakarta. Di kota bersejarah ini, berkumpul tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar agama, etnis, dan pandangan politik. Penjelasan mengenai bagaimana prinsip gotong royong dapat menciptakan harmoni sosial sangat menarik. Nilai gotong royong memang mengajarkan kebersamaan, saling membantu, serta kesadaran kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana prinsip ini dapat diterapkan secara nyata di tengah perubahan sosial yang cepat. Apakah nilai-nilai ini masih hidup dalam masyarakat urban yang sibuk dan berorientasi pada diri sendiri? Yang ketiga, contoh kegiatan gotong royong. Sartono Kartodirjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penanda dan identitas budaya bangsa Indonesia. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalnya, di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan nyengkuyung atau bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat. Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan material atau berpikir untung rugi. Mereka memiliki prinsip los satak bati sanak yang artinya lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan keluarga. Nah, itulah beberapa contoh kegiatan gotong royong yang sering masyarakat Indonesia dilakukan atau dikerjakan. Di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga memiliki tradisi sama yang disebut dengan tradisi salean. Karena konsep gotong royong mengandung makna kerjasama secara nyata, sudah semestinya kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan. Di bagian akhir video, penekanan kembali diberikan pada pentingnya menjaga dan menerapkan gotong royong dalam membangun sehari-hari. Saya sepakat bahwa nilai ini harus tetap dipelihara, namun implementasinya tidaklah sederhana. Diperlukan kesadaran bersama dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan gotong royong sebagai praktik nyata, bukan hanya sekedar slogan budaya. Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan. Tentunya kalian dapat memulainya dengan melakukan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kalian, seperti membantu hajatan tetangga, gotong royong mengatasi masalah lingkungan hidup, gotong royong menyantuni orang miskin dan anak-anak yatim, gotong royong membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian ingat juga, gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik, akan tetapi dapat berupa pekerjaan atau bekerja secara bersama-sama secara non-fisik, seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Demikianlah reaksi saya terhadap video ini. Secara keseluruhan, materi yang disampaikan cukup informatif dan relevan. Namun, perlu ada dorongan nyata agar prinsip gotong royong tidak hanya menjadi teori, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sosial kita. Terima kasih telah melihat video reaksi saya. Sampai jumpa kembali di lain waktu.